Pernahkah kita makan sambil merenung apa yang telah Allah lakukan kepada kita? Khairuka ilaina nazil wa syarruna ilaika sa'id, dalam sebuah doa. Kebaikanmu ya Rabb selalu turun kepada kami, tapi yang kami lakukan untukmu, yang naik dari kami adalah keburukan kami kepadamu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil khalq sayyidil mursalin habibil fuqara'i wal masakin من سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين ورضي الله تعالى عن كل صحابته الأخيارين الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. معاشر الحاضرين رحمكم الله، usikum wa nafsi bitaqwallah. Semoga kita di hari Jumat yang penuh barakah kembali menyadari diri, karena di hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan suci, bulan yang didefinisikan oleh baginda Nabi adalah bulan sebaik-baiknya bulan, dan beliau sampaikan tentang keagungan bulan suci Ramadan di penghujung Sya'ban dengan lantang, dan suara gema Nabi sampai detik ini masih menggema di dalam lubuk hati kita, hati seorang mukmin yang mengetahui bahwa apa yang terucap dari baginda Nabi adalah wahyu, dan sifat wahyu tidak dikekang oleh masa, dan wahyu memiliki keagungan karena muncul dari Sang Pencipta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Nabi adalah wahyu yang dibimbing, yang telah diturunkan oleh Jalla Jalaluh, termasuk khutbatul Rasul, khutbah Nabi di penghujung Sya'ban berkaitan dengan keagungan Ramadan. Beliau katakan, ayuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah. Wahai umat manusia, dan termasuk kita di dalamnya, sebentar lagi Anda akan didatangi oleh bulan Allah, disambut oleh bulan Allah. Apa itu bulan Allah? Bulan Ramadan. Bagaimana keagungannya? Nabi kita mengatakan bahwa bulan Ramadan Allah jadikan ini bulan di mana kita sebagai tamu
dan Allah sebagai tuan rumah. Dan ada suguhan dan hidangan yang akan dipersembahkan kepada para tamu yang mulia. Yang tadi di dalam ayat Al-Quranul Karim kita baca bahwa kita diwajibkan untuk puasa. Agar apa? Menjadi tamunya Allah di bulan Ramadan. Apa suguhan yang Allah Jalla Jalaluh persembahkan untuk kita semua? Bil barakah, keberkahan, warahmah, rahmatnya, wal maghfirah, ampunannya. 3 suguhan yang kalau kita sadari adalah suguhan yang tidak mungkin kita dapatkan dari makhluk. Barakah, rahmah, maghfirah. Tentunya barakah memiliki definisi dan kajian tersendiri. Begitu juga rahmat, begitu juga maghfirah. Ar-Rasul mengatakan, syahrun indallahi afdalus syuhur. Bulan di sisi Allah sebaik-baiknya bulan. Antum, kita semua sekarang berada di sebaik-baiknya bulan. Afdalus syuhur. Wa ayyamuhu, hari di bulan Ramadan, afdalul ayyam, sebaik-baiknya hari. Kita di hari Jumat ini tidak sama dengan hari Jumat di minggu lalu. Jumat ini sebaik-baiknya Jumat. Wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali. Malam Jumat semalam tidak sama dengan malam Jumat minggu lalu. Semalam adalah malam Jumat terbaik yang Allah suguhkan kepada kita. Wasa'atuhu afdalus sa'at, detik per detik, menit per menit yang kita lalui, semuanya sebaik-baiknya waktu. Syahrun du'itum fihi ila diyafatillah, bulan kalian diundang menjadi tamunya Allah dan akan disuguhkan dalam hidangan yang agung. Wa ja'altum, dan kalian akan dijadikan min ahli karamatillah, kita akan dijadikan dalam undangan ini menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Pertanyaannya, sudahkah kita menyadari pemberian yang Allah suguhkan kepada kita? Dari minggu lalu, baik Sabtu ataupun hari minggunya, Ramadan telah kita lalui. Apakah kita persembahkan kepada Allah yang terbaik? Salat kita, qiraah Quran kita, sedekah kita, tarbiyah kita kepada keluarga, hubungan kita kepada tetangga, apakah yang terbaik? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan yang terbaik untuk kita semua? Dan ini Allah lakukan bukan karena Allah butuh. Allah tidak butuh pada makhluk, dan Allah tidak bertambah mulia dengan sujudnya semua makhluk. Tapi Allah lakukan ini dikarenakan sayangnya pencipta kepada makhluk, kasih sayangnya. Apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu di bulan Ramadan? Ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, rugilah orang yang telah melewati semua waktu demi waktu dengan senda gurau dan tidak memiliki makna dalam kehidupan. Cukup 11 bulan kita telah melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Muhammad Allah berfirman, banyaknya makhluk yang hidupnya seperti hewan. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti hewan makan. Hewan makan untuk mempertahankan hidup, manusia makan bukan untuk mempertahankan hidup atau hidup untuk makan. Terlalu rendah makhluk yang sangat mulia, tujuannya hanya untuk makan atau mempertahankan hidup dengan makan. Makan dan minum berkaitan dengan pencipta makanan dan minuman. Makan dan minum terkait dengan si pemberi rezeki makanan dan minuman. Sudahkah kita menyadari apa yang kita masuk dan untuk apa kita keluarkan?
Pernahkah kita memuji segelas air yang kita minum, lalu meneteskan air mata tanda syukur kehadiratnya? Pernahkah kita makan sambil merenung apa yang telah Allah lakukan kepada kita? Khairuka ilaina nazil wa syarruna ilaika sa'id, dalam sebuah doa. Kebaikanmu ya Rabb selalu turun kepada kami, tapi yang kami lakukan untukmu, yang naik dari kami adalah keburukan kami kepadamu. Tidak ada pujian untuk sang pemberi rezeki. Padahal ketika kita memuji Dia dan bersyukur, Allah pun tidak mendapatkan syukur kita. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, hasilnya untuk yang bersyukur, bukan yang disyukuri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ramadan ini adalah Ramadan yang perlu kita sadari bahwa ketika saat ini kita berada dalam jamuan Allah, berarti kita masih diundang. Karena ketika kita menoleh kanan dan kiri, ternyata banyak sahabat dan kerabat ataupun saudara kita yang tahun lalu bersama kita, tahun ini tidak bersama kita, tidak diundang lagi dalam jamuan. Dan semua orang yang telah berangkat, semuanya sepakat untuk kembali ke dunia dalam rangka melakukan amal. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal soleh atas kesempatan yang telah aku lewatkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam Ramadan malam terbaik, siangnya siang terbaik, harinya hari terbaik. Saatnya kita duduk bersimpuh dan mengangkat kedua tangan di saat-saat terbaik untuk mempersembahkan kepada jiwa kita sesuatu yang dia butuhkan dan yang terbaik. Dengan kasih sayangnya Allah, ambillah suguhan yang tuan rumah hidangkan. Apa? Keberkahan. Apa itu berkah? Kebaikan yang terus menerus walaupun dia sedikit. Walaupun Anda hanya mampu memberikan sedekah sebutir kurma, lakukan. Dan itu memiliki keberkahan untuk jiwa. Nanti Anda lihat hakikat kurma yang Anda berikan fil barzah wa fil akhirah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sedikit, lakukan kebajikan apapun. Anda tidak memiliki apapun, tapi Anda memiliki wajah, berikan senyum kepada saudara Anda. Senyum seorang mukmin kepada saudaranya adalah sedekah. Artinya tidak ada alasan tidak berbuat baik, tidak ada alasan memberikan terbaik kepada jiwa kita. Alaikum anfusakum, kalian harus memikirkan jiwa kalian. Yang kata Nabi dalam khutbah menyambut Ramadan, tebus jiwa kalian yang telah kalian gadaikan dengan harga yang murah karena dosa-dosa kalian. Ringankan pikulan kalian ataupun apa yang telah dipikul oleh bahu kita selama 11 bulan karena dosa. Begitu berat, ringankan. Fakhaffafu anha bituli sujudikum. Ringankan beban yang dipikul oleh diri kalian akan dosa yang kalian lakukan. Dengan apa ya Rasulullah? Bituli sujudikum, dengan lamanya sujudnya kalian di hadapan Rabbul Alamin. Ini sayangnya Allah. Lalu apalagi jamuannya? Jamuannya adalah maghfirah, minta maaf. Sang pengampun telah membuka pintu gerbang ampunan selebar mungkin. Alangkah naifnya seorang hamba ketika Al-Ghafur memanggil untuk mengampuni dosa-dosanya, dia tidak menyambut panggilan sang pengampun. Tidak ada satu malam yang dia lewati dengan bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin, menyadari apa yang telah dia lakukan kepada Allah. Hidangan berikutnya, Allah akan berikan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah sesuatu yang diulang setiap awal kita membaca surat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kalau diambil kepada induk, diambil kepada sumber, dia rahmat. Jadi rahmat
mengeluarkan dua sifat, Rahman dan Rahim. Ketika kita meminta rahmatnya Allah, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, maka di dalam diri kita akan ada kasih dan sayang, sehingga rahmat Rabbul Alamin akan bersemayam di dalam diri. Efeknya keluarga merasakan kenyamanan adanya kita, tetangga merasakan kenyamanan adanya kita, karena kita mengeluarkan rahmatnya Allah. Rahmat tidak berasal dari makhluk, rahmat berasal dari manusia. Tapi cara mengambil rahmat juga melalui makhluk. Siapa makhluknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kita pun di dalam Ramadan dianjurkan banyak berselawat kepada baginda Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuatu terjadi, termasuk perubahan diri ataupun ampunan Allah, tidak keluar dari tiga syarat. Pertama, adanya iradah, keinginan kita menjadi hamba yang mulia. Yang kedua, adanya ilmu, ma'rifah kita, siapa diri kita sebagai tamu dan siapa tuan rumah dan apa yang dihidangkan tuan rumah. Yang ketiga, adanya qudrah, kemampuan kita, sehingga kita harus jaga fisik kita. Saat Ramadan datang, fisik siap menyambut. Kita tidak ada dalam keadaan lemah. Bangunlah di malam hari dengan kemampuan kita. Tunaikan salat walaupun 2 rakaat, dan persembahkan 2 rakaat itu untuk Rabbul Alamin. Karena mungkin saja 11 bulan kita salat bukan untuk Allah, tetapi untuk makhluk, sehingga ketika tidak ada pujian kita merasa terhina. Bangunlah di malam hari, rasakan kasih sayang Rabbul Alamin, pelukan rahmatnya, pelukan keberkahannya, pelukan maghfirahnya. Kita akan rasakan sisa waktu Ramadan masih cukup panjang, dan dia akan terasa cepat untuk orang-orang yang tidak menjalankan hari demi hari sebagai tamunya Allah yang memiliki sopan santun di hadapan tuan rumah. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk meraup keberkahan dan keutamaan Ramadan di tahun ini, sebagaimana yang kita mintakan di dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Sehingga dalam doa munajat menjelang sahur, salah satu cucu Nabi Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, Rabbi a'inni bil buka. Ya Allah, bantu aku meneteskan air mata. Meminta bantuan Allah untuk melembutkan hati. Hati keras, indikatornya adalah tidak ada satu tetes air mata yang mengalir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته مسبحة بقدسه فقال جل تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أدخل على أهل القبور السرور Ya Allah, masukkan kesukacitaan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya di bulan Ramadan ini. Allahumma ashbi' kulla ja'i. Ya Allah, kenyangkan orang-orang yang lapar. Allahumma aghni kulla faqir. Ya Allah, kayakanlah orang-orang yang fakir. Allahumma shfi kulla marid. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Allahumma fukka kulla asir. Ya Allah, bebaskanlah orang-orang yang tertawan. Allahumma rudda faqrana bighinak. Allahumma sudda faqrana bighinak. Ya Allah, lepaskan belenggu kefakiran kami dengan kekayaan yang datang darimu. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Ya Allah, jadikanlah kaum muslimin bersatu ya Rabb. Perbaiki urusan mereka ya Rabb. Jauhkan kami dari orang-orang yang merusak agama kami ya Rabb. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم جميعا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر